Cerita diawali ketika Purple dengan suara cemas. Aku, satu-satunya yang tidak memiliki permata gelembung yang tersisa. Sekarang, giliran saya. Untuk keinginan Anda. Purple pun tertawa mengerikan. Hahaha. Tiba-tiba ayah Purple masuk ke kamarnya dan menanyakan kepada Purple, "Putriku, hasil tes keluar hari ini kan? Apa hasilnya?" "Beritahu ayah." Purple yang kaget ayahnya menanyakan hasil tes sekolahnya. Ayah, kamu tidak tiba-tiba mendapat 100 poin kan? Beri ayah kejutan." Ayah Purple dengan tegas mengingatkan Purple, jika Purple hasil tesnya masih turun, Purple dilarang berangkat ke sekolah lagi. 那你以后就别再去上学了。 Di sekolah, guru berbicara tegas kepada para siswa. "Jika nilai kalian turun lagi, jangan datang ke sekolah. Jangan menyembunyikan kejadian seperti ini. Orang tua kalian harus tahu." Purple yang bingung, nilainya jelek. Purple mencoba menyembunyikan nilainya dari ayahnya. Pink Star mengingatkan Purple, "Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan nilai itu?" Purple yang takut ayahnya marah. Akhirnya Purple memutuskan untuk tidak pulang. Di sisi lain, Red Ruby, Leo, dan yang lain pulang sekolah dan membicarakan Purple, bahwa Purple setiap hari mendapatkan nilai yang jelek. Ketika Blue yang teringat Purple, di mana Purple? Tanpa sengaja Yellow melihat Purple di halaman sekolah, sedang memasak sesuatu di dekat tendanya. Semua menghampiri Ungu. Pink Star menyuruh temannya Purple untuk membujuknya agar mau pulang. Blue pun menarik kakinya untuk keluar dari tenda dan membawanya ke istana persembunyiannya. Purple bercerita kepada teman-temannya, "Ayahku hanya menganggapku murid gagal. Tanpa permata gelembung, aku bukan siapa-siapa." Dan Purple pun gak mau pulang dan mau tinggal di istana persembunyiannya. Tetapi Green mencoba membujuk Purple untuk pulang ke rumahnya. Tetapi Yellow dan Orange ingin menemani Purple. Red Ruby pun tidak setuju dia memilih untuk pulang. Dan akhirnya mereka semua pun pulang. Begitu juga Purple. Tetapi Purple tidak benar-benar pulang. Dan balik lagi. Dan Purple ingin tidur di istana persembunyiannya. Di sisi lain, Ratu Black Diamond yang mengetahui tongkat sihir ajaib Purple yang hilang. Ratu Black Diamond memerintahkan anak buahnya untuk menemukan tongkat sihir Purple. Purple yang malah bersenang-senang dan muter-muterkan dirinya hingga terpental mengenai tembok. Tiba-tiba muncul sinar dari dinding tembok, dan tembok itu seperti kunci permata gelembung. Purple pun mencoba memasukkan permata gelembungnya. Dan tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Muncul sebuah pintu rahasia. Purple pun mencoba masuk bersama Pink Star. Purple yang terkejut dengan ruangan itu. Tiba-tiba terdengar suara ayah Purple. Purple pun kaget, dan Purple langsung kabur. Tapi sayang, Pink Star terjebak tidak bisa pergi. Dan ayah Ungu muncul. Purple yang bingung untuk mencari cara. Tiba-tiba buku hariannya hilang. Pink Star yang terjebak di kamar ayah Purple. Pink Star dimarahinnya. Tetapi dengan spontan Pink Star memarahi ayah Purple hingga terdiam. "Mengapa Anda tidak mengerti perasaan putrimu? Teman favoritnya ada di sekolah semua. Apakah Anda tetap melarangnya untuk pergi ke sekolah?" Di sisi lain, Pak Guru yang sedang mengecek tenda di halaman sekolah. "Tenda siapa ini? Ini sangat bodoh mendirikan tenda di sekolah." Di sisi lain, Purple yang malam-malam datang ke sekolah mencari sesuatu di lokernya. Seketika Purple melihat hasil tes sekolahnya. Purple pun merasa sedih karena hasil tesnya yang jelek. Tiba-tiba si Pel datang di hadapan Purple. Si Pel pun mengejek Purple, dan Pel mulai menyerang Purple. Purple pun lari, si ikan hiu menghadang Purple. Kali ini Purple dalam bahaya karena diserang dari dua arah. Apakah Purple bisa bertahan, atau Purple akan kalah oleh musuhnya? Beruntung di waktu yang tepat Indigo datang membantunya. Purple pun diserang terus-menerus. Purple hanya bisa menghindari serangannya. Tetapi Indigo terus meyakinkan Purple bahwa bisa mengalahkan musuh dengan cara bersama-sama. Tanpa panjang lebar, Purple dan Indigo mulai menyerang si Pel dan si Hiu dengan kekuatan penuh. Indigo dan Purple terus menghajar musuhnya. Dan akhirnya musuh pun kalah dan lari ketakutan. Itulah cerita Rainbow Bubble Game Season 2 episode 10 kali ini. Dalam dunia Rainbow Bubble Game, setiap permata mungkin bisa hilang, tapi persahabatan, keberanian, dan harapan akan selalu menyala di dalam hati. Karena meski dunia terasa gelap,
Satu cahaya kecil dari teman bisa menerangi segalanya. Sampai jumpa di petualangan Rainbow Bubble Game Season 2 berikutnya.